Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Musfita dari kelas 4B D4 Akuntansi, nomor BP 1711021006. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi tentang Sustainability, Ethical, and Social Responsibility Dimensions. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi keberlanjutan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam termasuk semua entitas biologis serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategis bisnis. Nah, keberlanjutan ini mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktek kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Next, kita langsung lanjut materi selanjutnya, yaitu bagaimana keterkaitan antara keberlanjutan untuk pengambilan keputusan yang etis dan tanggung jawab sosial. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Nah, selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Nilai adalah bagian penting dari budaya etis dan mendukung agenda keberlanjutan organisasi. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa paparan karyawan terhadap aktivitas keberlanjutan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program keberlanjutan serta manfaat ekonomi. Nah, banyak perusahaan menggunakan praktik bisnis berkelanjutan ini untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan, daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan juga umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan alam. Nah, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan etika ini tidak boleh digunakan secara bergantian. Nah, beberapa mengambil pendekatan bahwa jika suatu organisasi berkelanjutan, maka itu juga etis. Namun, sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Nah, konsep CSR dan keberlanjutan hubungan telah menjadi inisiatif utama karena harapan pemangku kepentingan. Pertanyaan umum yang diajukan kepada perusahaan mungkin termasuk bagaimana mereka menggunakan sumber daya energi, bagaimana mereka mengendalikan polusi, dan apakah mereka mendaur ulang, serta seberapa murni produk makanan yang mereka hasilkan. Nah, di sini ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi isu seperti itu bagi organisasi. Yang pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, perilaku pembelian konsumen, interaksi pemangku kepentingan dengan perwakilan organisasi, praktik periklanan, dan juga partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan juga menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Kemudian, alasan yang ketiga, organisasi dapat menggunakan produk dan identitas merek mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, serta loyalitas konsumen. Kemudian yang keempat, dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka. Kemudian selanjutnya, materi kita yang ketiga itu masalah lingkungan sosial. Nah, di sini ada beberapa bagian masalah lingkungan sosial. Yang pertama itu ada atmosfer, yang kedua air, dan yang ketiga itu tanah. Baiklah, yang pertama yaitu atmosfer. Nah, dalam cakupan atmosfer ini ada beberapa
poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu polusi udara, kemudian yang kedua hujan asam, dan yang ketiga pemanasan global. Yang pertama polusi udara. Nah, ketika negara berkembang menjadi lebih terindustrialisasi, maka polusi udara menjadi masalah yang semakin serius. Polusi udara ini biasanya muncul dari 3 sumber berbeda. Yang pertama, sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik. Yang kedua, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan juga kereta api. Dan kemudian ada sumber-sumber alam seperti debu yang tertiup angin dan letusan gunung berapi. Nah, sumber-sumber ini mengeluarkan gas serta partikulat yang dapat dibawa jarak jauh oleh angin ke permukaan atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Polusi udara dapat menyebabkan rentang hidup yang jauh lebih pendek bersama dengan masalah pernafasan kronis, misalnya seperti asma, bronkitis, dan juga alergi pada manusia dan juga hewan. Nah, orang-orang yang paling rentan adalah anak-anak, manula, dan juga atlet ketahanan. Nah, beberapa bahan kimia beracun yang terkait dengan polusi udara berkontribusi terhadap cacar lahir, kanker, dan juga kerusakan otak, saraf, serta sistem pernafasan. Polusi udara ini merugikan tanaman, hewan, dan juga badan air. Ozon menciptakan kabut yang mengurangi jarak pandang dan mengganggu perjalanan. Nah, baru-baru ini kekhawatiran polusi udara lain muncul dengan meningkatnya penggunaan rekahan organik, hidrolik, atau fracking. Nah, fracking ini terjadi ketika air, bahan kimia, dan juga pasir dipompa ke dalam sumur dengan tekanan yang tinggi. Proses ini mematahkan lapisan batuan jauh di dalam tanah, sehingga memungkinkan gas alam diekstraksi. Nah, karena Amerika Serikat memiliki sejumlah sel yang besar, fracking dapat meningkatkan kemandirian energi negara tersebut. Pembakaran gas alam lebih hemat karbon, melepaskan sekitar setengah dari partikulat dan emisi gas minyak serta batu bara. Nah, keuntungan dari fracking dan peluang keuangan mendorong banyak perusahaan energi untuk berinvestasi di sumur tersebut. Namun, fracking juga melepaskan gas yang mudah terbakar yang bergerak cepat seperti metana yang dibakar tanpa peralatan kontrol yang tepat. Untuk alasan ini, Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan undang-undang bahwa sumur fracking harus memiliki peralatan pengendalian polusi untuk menangkap gas yang dilepaskan pada tahun 2015. Nah, kemudian yang kedua yaitu hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan juga sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan untuk membentuk senyawa baru. Nah, menghasilkan apa yang biasa disebut dengan hujan asam. Fenomena ini berkontribusi pada kematian banyak hutan dan juga danau yang berharga di Amerika Utara serta Eropa. Nah, hujan asam merusak cat dan merusak batu, membuat mobil, bangunan, serta daya budaya seperti arsitektur dan seni luar rentan. Membersihkan emisi dari pabrik dan mobil adalah salah satu cara untuk mengurangi hujan asam ini. Kemudian yang ketiga itu pemanasan global. Ketika karbon dioksida dan gas lainnya berkumpul di atmosfer bumi, mereka menjebak panas matahari seperti rumah kaca dan mencegah permukaan bumi menjadi dingin. Nah, tanpa proses ini, planet ini menjadi terlalu dingin untuk menopang kehidupan. Namun selama abad ke-20 ini, pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, gas alam, minyak, dan batu bara berakselerasi secara dramatis, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di muka bumi ini. Nah, suasana pada saat yang sama, klorofluorokarbon dari zat pendingin dan kaleng aerosol diyakini sebagai penyebab lubang raksasa di lapisan ozon atmosfer bumi. Nah, lapisan ozon menyaring sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Nah, untuk lebih memperumit masalah, sementara Amerika Serikat dan Cina mengeluarkan gas rumah kaca paling banyak. Negara-negara berkembang seperti India akan meningkatkan presentasi emisi secara keseluruhan.
Negara-negara berkembang juga lebih cenderung menggunakan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil paling kotor dalam hal emisi dan juga paling mahal untuk dikendalikan. Nah, karena mengendalikan tingkat polutan itu mahal, bisnis harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau menghabiskan daya untuk mengendalikan gas-gas ini atau mengambil pendekatan menunggu dan melihat perkembangan dari gas-gas ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu air. Nah, di sini ada beberapa masalah untuk masalah lingkungan air. Yang pertama itu polusi air. Nah, pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Merkuri, bahan kimia yang ditemukan dalam baterai dan beberapa produk rumah tangga, menjadi perhatian karena mencemari lautan dan oleh karena itu persediaan makanan manusia. Bahkan di Amerika Serikat yang memiliki salah satu persediaan air minum teraman di dunia, polusi tetap menjadi masalah utama. Polutan berasal dari berbagai sumber di dunia industri saat ini, dan banyak dari mereka memiliki efek samping yang tidak diketahui pada manusia dan juga satwa liar. Polusi air yang terkait dengan fracking juga merupakan masalah utama. Bahan kimia serta metana telah dilepaskan ke sumber air dari proses fracking, yang menjadi perhatian serius bagi konsumen dan pemerintah. Nah, selain itu, cairan limbah dari fracking diinjeksikan ke dalam sumur. Air limbah menyebabkan pencemaran di akuifer dan dapat meningkatkan jumlah gempa di daerah tersebut. Ohio telah mengalami gempa bumi yang dianggap sebagai akibat dari aktivitas fracking ini. Nah, kekhawatiran ini menyebabkan Prancis menghapuskan rekahan hidrolik. Kemudian yang kedua, jumlah air. Selain kekhawatiran terhadap kualitas air, beberapa bagian di dunia ini semakin mengkhawatirkan kuantitas air. Penggunaan air telah meningkat secara dramatis dalam dua dekade terakhir, menciptakan konsekuensi serius bagi pasokan air global dan juga untuk bisnis. Misalnya, Coca-Cola menghadapi permusuhan di banyak daerah di India karena kekhawatiran bahwa produksi minumannya ini terlalu menggunakan tabel air yang sudah tegang. Nah, diperkirakan pada tahun 2030, hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan air yang besar. Perusahaan proaktif menghadapi kenyataan ini dan maju dengan solusi. Misalnya, Starbucks memasang keran pompa air yang dioperasikan secara manual untuk menggantikan perlengkapan penyalaan biasa di toko mereka yang diperkirakan menghemat sekitar 100 galon air per toko setiap harinya. Nah, kemudian masalah global lingkungan yang ketiga yaitu tanah. Nah, di sini juga ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dihasilkan dari pembuangan limbah perumahan dan juga industri penambangan terbuka, serta konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia dan juga membahayakan habitat satwa liar, serta menyebabkan erosi dan juga mengubah aliran air, yang akhirnya akan mengakibatkan banjir, dan pada akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Sementara polusi tanah mungkin tidak menjadi masalah besar di berbagai negara. Menyimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan termasuk konsumen, bisnis, lingkungan, serta masyarakat pada umumnya merupakan pertimbangan etis yang penting. Nah, untuk mengurangi polusi di seluruh planet ini, semua bisnis harus menyadari dan menerima tanggung jawab atas masalah polusi. Nah, yang kedua, penanganan limbah. Salah satu faktor terbesar dalam pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Konsumen Amerika sejauh ini adalah pemboros terbesar di dunia. Negara ini memiliki hingga 40.000 tempat pembuangan sampah yang sering tidak dirawat dan diisi dengan plastik dan bahan lain yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai. San Francisco, Portland, dan juga negara bagian Himachal di India, serta di Uni Emirat Arab dan Bangladesh semuanya melarang kantong
belanjaan plastik, dan juga di Irlandia serta Washington DC membebankan biaya kantong plastik ini kepada pengunjung belanjaan. Nah, yang ketiga itu penggundulan hutan. Hutan di dunia dihancurkan dengan kecepatan 50.000 mil persegi per tahun. Alasan kehancuran skala luas ini beragam, karena ledakan biofuel, kawasan Asia Tenggara dan juga Pasifik menebang pohon untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Nah, Brazil menebang hujan Amazon untuk bertani ataupun menanam tebu. Pada catatan yang lebih optimis, pada tahun 2012, deforestasi hutan hujan Brazil mencapai tingkat terendah dalam 22 tahun terakhir. Pemerintah Brazil memuji peningkatan pengawasan dan pemantauan polisi untuk mengurangi deforestasi dan berharap untuk mencapai tujuannya mengurangi deforestasi hingga 5.000 km persegi per tahunnya, yaitu pada tahun 2017. Nah, selanjutnya yaitunya perkotaan sprawl. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia II. Nah, ledakan ini mengubah bangsa dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengakomodasi rumah tangga dengan satu mobil, pengendara sepeda, dan juga pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar di tepi kota dan juga kota yang sudah mapan. Kemudian pusat kota memburuk saat pusat perbelanjaan, taman perkantoran, kampus perusahaan, dan juga pembangunan perumahan bermunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, ataupun lahan pertanian. Ketika tempat-tempat di mana orang tinggal, bekerja, dan juga berbelanja semakin jauh, orang-orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu di mobil dengan gerak yang lebih jauh. Nah, urban sprawl memakan habitat satwa liar, lahan basah, dan juga lahan pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap polusi tanah, air, dan terutama terhadap polusi udara. Nah, kurangnya perencanaan kota berarti tempat-tempat ini tumbuh tanpa alasan. Nah, di zaman harga gas yang tidak menentu, kemacetan lalu lintas dan juga obesitas menjadi semakin mahal dalam hal dolar dan juga kesehatan untuk tinggal di kota-kota yang luas. Nah, selanjutnya itu keanekaragaman hayati. Para ahli, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan. Karena setiap spesies biologis memainkan peran unik dalam ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Nah, hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Penyerbuk misalnya memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah serta sayuran dengan menyebarkan serbuk sari dari tanaman ke tanaman. Meningkatnya pembangunan dan meluasnya penggunaan pestisida mengurangi populasi lebah, serangga, dan juga kelelawar yang dibutuhkan untuk membantu tanaman melakukan reproduksi. Nah, tanpa spesies ini, pasokan makanan di dunia akan sangat terancam. Orang dan bisnis harus menggunakan sumber daya dengan lebih hati-hati untuk mempertahankan dunia yang layak huni selama beberapa generasi yang mendatang. Kemudian yang selanjutnya yaitunya organisme yang diubah secara genetik. Nah, organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GM diciptakan melalui manipulasi DNA, tumbuhan maupun hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama maupun virus. Nah, ketahanan terhadap kekeringan dan juga ataupun hasil panen yang tinggi. Nah, proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari suatu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak pernah terjadi secara alami. Nah, untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat unik. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu peraturan tentang lingkungan hidup. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan mungkin tidak terlalu penting bagi banyak organisasi di dunia. Namun, dengan Hari Bumi pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya dunia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Dengan demikian tidak
lagi dapat diterima bagi bisnis untuk melanjutkan operasi bisnis sehari-hari mereka tanpa memperdulikan bagaimana aktivitas mereka berdampak pada lingkungan. Nah, undang-undang seperti Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan yang menciptakan kerusakan ataupun bahaya bagi planet bumi ini. Organisasi yang terbukti melanggar undang-undang ini dapat menerima hukuman berat. Namun beberapa perusahaan mengadopsi inisiatif keberlanjutan hanya untuk menghindari masalah hukum. Lebih banyak perusahaan menyadari bahwa semua aktivitas mereka baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi planet ini. Nah, dengan demikian kehidupan dan kesejahteraan penghuninya. Bagi perusahaan-perusahaan ini, keberlanjutan bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah etika yang penting harus ditangani. Nah, menyadari keterbatasan sumber daya dunia dan juga preferensi konsumen yang berubah, banyak perusahaan mengadaptasi kegiatan pemasaran dan juga area operasional mereka menuju kerangka kerja yang lebih berkelanjutan. Nah, di Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara, mengesahkan banyak undang-undang dan mendirikan badan pengatur untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, sebagian besar upaya ini difokuskan pada kegiatan bisnis, instansi pemerintah, dan juga organisasi lain yang menggunakan sumber daya alam dalam menyediakan barang dan jasa. Nah, berikut ini ada beberapa peraturan tentang lingkungan hidup. Yang pertama tentang tindakan udara bersih. Clean Air Act atau CIA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas udara nasional serta standar untuk polusi baru yang signifikan yang mengeluarkan zat berbahaya. Standar polutan maksimum ini yang disebut dengan standar kualitas udara ambient nasional secara federal diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, masing-masing negara bagian diarahkan untuk mengembangkan rencana implementasi negara untuk memenuhi NAAQS dengan membatasi emisi polutan, kriteria dari sumber industri dalam negara bagian. Kemudian yang kedua itu tindakan spesies langka. Undang-undang spesies terancam punah menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah serta habitat tempat mereka tinggal. Spesies yang terancam punah adalah spesies yang terancam kepunahan, sedangkan spesies yang terancam punah adalah spesies yang dapat menjadi terancam punah tanpa adanya perlindungan. Nah, Dinas Perikanan dan Marga Satwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies yang terancam punah dan terancam, yang saat ini mencakup lebih dari 2.000 spesies yang terancam punah dan yang terancam, termasuk elang botak, bison Amerika, dan juga kelelawar bertelinga besar. Ozark. Nah, Undang-Undang Spesies Terancam Punah melarang tindakan apapun yang mengakibatkan kerusakan ataupun kematian spesies yang terdaftar atau yang berdampak buruk pada habitat spesies yang terancam punah. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan pengendalian bahan beracun. Kongres meloloskan Toxic Substances Control Act atau TSCA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri yang saat ini diproduksi ataupun diimpor ke Amerika Serikat. Badan tersebut berulang kali menyaring bahan kimia ini dan mengharuskan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya lingkungan ataupun bagi kesehatan manusia. Itu juga dapat melarang pembuatan dan mengimpor bahan kimia yang menimbulkan risiko yang tidak masuk akal. Nah, kemudian selanjutnya ada tindakan air bersih. Pada tahun 1977, Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 sebagai Undang-Undang Air Bersih atau CWA. Undang-undang ini memberikan EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu tindakan pencegahan pencemaran.
Undang-undang Pencegahan Polusi berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber, pertanian berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, ataupun sumber daya alam lainnya, dan melindungi sumber daya melalui konservasi. Salah satu metode umum untuk mengurangi polusi adalah merancang bangunan agar lebih ramah lingkungan. Bangunan jarang dianggap sebagai sumber polusi utama. Namun 33% konsumsi energi utama Amerika Serikat, 33% emisi gas rumah kaca utama, dan 30% penggunaan bahan mentah adalah hasil dari bangunan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tindakan perlindungan kualitas makanan. Nah, pada tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan mengamandemen Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal dan Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik Federal untuk mencari secara dasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. Nah, undang-undang tersebut mencakup standar keamanan baru seperti kepastian yang wajar untuk tidak membahayakan yang harus diterapkan pada semua pestisida yang digunakan pada makanan. Undang-undang tersebut menetapkan lingkungan peraturan berbasis sains yang konsisten dan mengamanatkan standar berbasis kesehatan tunggal untuk semua pestisida dalam semua makanan. Nah, yang terakhir itu tindakan kebijakan energi. Ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2005. Fokus Undang-Undang Kebijakan Energi ini adalah untuk mempromosikan bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing. Nah, rancangan undang-undang ini memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman untuk perusahaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, dan juga energi angin, dan membutuhkan utilitas untuk mematuhi standar keandalan federal dan untuk jaringan listrik. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan manfaat pajak kepada konsumen yang membeli mobil bensin listrik hibrida dan mengambil tindakan penghematan energi lainnya. Kita masuk yang pembahasan selanjutnya, yaitu sumber energi alternatif. Nah, di sini ada beberapa sumber energi alternatif yang akan kita bahas, yaitu tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga surya, tenaga nuklir, bahan bakar nabati, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif sudah berdampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon masyarakat, kota, bahkan negara. Yang pertama, sumber energi alternatif yang pertama yaitu tenaga angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya di 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin. Karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, salah satu sumber energi terbesar di dunia, para ahli percaya bahwa energi angin dapat memenuhi sebanyak 20% kebutuhan energi nasional. Namun restrukturisasi jaringan listrik nasional untuk mentransmisi tenaga angin secara efisien akan membutuhkan investasi besar. Adopsi tenaga angin yang meluas diperlambat oleh tingginya biaya turbin serta keterbatasan jaringan listrik nasional yang sudah ketinggalan zaman. Terlepas dari hambatan ini, banyak juga orang Amerika percaya akan menjadi hotspot tenaga angin di masa depan. Tenaga angin juga menawarkan peluang bagi bisnis, bahkan bagi mereka yang menggunakan energi alternatif sebagai ancaman. BP misalnya berinvestasi di beberapa ladang angin di Amerika Utara dan di berbagai bagian lain di dunia. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua, tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Kemudian di sisi lain, energi panas bumi ini mahal dan lokasi pengeboran panas bumi ini tidak tersedia di mana-mana. Namun terlepas dari biaya awal ini, mereka yang menggunakan energi panas bumi
melaporkan penghematan biaya energi secara keseluruhan. Karena keandalannya, tenaga panas bumi ini bisa menjadi pengganti yang baik untuk gas alam di gedung ataupun di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, tenaga surya. Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan juga bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama dari tenaga surya ini adalah teknologinya mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional. Dan infrastruktur untuk produksi masal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Kemudian yang ketiga itu daya nuklir. Negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir, namun bentuk tenaga ini tetap kontroversial. Karena bahaya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, tenaga nuklir mendapatkan reputasi buruk di Amerika Serikat. Di satu sisi, tenaga nuklir bebas polusi dan juga biaya kompetitif. Uranium cukup melimpah sehingga menghasilkan energi bahkan 60 kali lebih banyak daripada yang dihasilkan saat ini, tidak akan menjadi masalah. Energi nuklir adalah sumber energi utama Perancis dan mengurangi emisi nitrogen oksida negara dan emisi lainnya hingga 70%. Kemudian sumber energi alternatif yang kelima, bahan bakar nabati. Mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah nuklir adalah etanol. Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih berkelanjutan daripada minyak. Pembuat mobil mengatakan model yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani jumlah etanol yang lebih besar. Karena etanol di Amerika Serikat dibuat dari jagung, para penentangnya percaya bahwa untuk mengurangi pasokan pangan dunia dan meningkatkan harga pangan. Satu studi menunjukkan perluasan produksi etanol di Amerika Serikat membebani negara-negara pengimpor jagung besi tambahan sebesar 11,6 miliar dolar dalam harga jagung. Dengan 870 juta orang yang kelaparan di seluruh dunia, maka harga makanan pokok yang lebih tinggi bisa menjadi masalah. Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk mulai mencari alternatif untuk etanol jagung. Namun etanol telah lepas landas di negara-negara seperti Brazil yang mengarahkan pada mandat hukum untuk memasukkan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, pada tahun 1976, pemerintah Brazil mewajibkan pencampuran bensin dengan etanol. Akibatnya, Brazil saat ini merupakan pengekspor bioetanol terbesar di dunia. Produksi biofuel di negara-negara seperti Filipina telah dikritik karena telah berkontribusi pada deforestasi yang cepat di daerah yang sensitif secara ekologis. Kemudian yang keenam, pembangkit listrik tenaga air. Sepanjang sejarah, orang menggunakan air sebagai sumber tenaga dan alat transportasi. Dari pabrik bertenaga air berabad-abad yang lalu hingga bendungan pembangkit listrik tenaga air modern, air adalah sumber energi terbarukan yang kuat. Meskipun di Amerika Serikat, pembangkit listrik tenaga air hanya menyediakan 7% dari total output, pembangkit listrik tenaga air menyediakan 19% dari total listrik produksi di seluruh dunia, dan menjadikannya bentuk energi terbarukan terbesar di dunia. Nah, selanjutnya yaitu respon bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Nah, pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan serta kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu green marketing dan juga greenwashing. Yang pertama, green marketing. Green marketing adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan sambil mempertahankan, mendukung, dan juga meningkatkan lingkungan alam. Dua dari pembuat bir kerajinan terbesar dikenal karena komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Nah, perusahaan yang ingin menjadi pemimpin dalam keberlanjutan harus menanamkan keberlanjutan ini ke dalam nilai, norma, dan keyakinan.
keyakinan perusahaannya. Misalnya UPS bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan praktik bisnisnya, terutama layanan pengirimannya. Kemudian yang kedua itu greenwashing. Nah, ketika produk hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika. Pencucian hijau greenwashing ini melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang disyaratkan oleh hukum, dan karena itu tidak relevan, hingga ke melebihkan klaim lingkungan hingga penipuan. Para peneliti membandingkan klaim pada produk yang dijual di 10 negara, termasuk Amerika Serikat, dengan pedoman pelabelan yang ditetapkan oleh Organisasi Nasional untuk Standarisasi atau ISO, yang melarang klaim yang tidak jelas, menyesatkan, dan tidak dapat diverifikasi seperti ramah lingkungan dan tanpa solusi. Nah, studi ini menemukan banyak klaim produk terlalu kabur atau menyesatkan untuk memenuhi standar ISO. Misalnya beberapa produk diberi label bebas bahan kimia, padahal kenyataannya semuanya mengandung bahan kimia, termasuk tumbuhan dan juga hewan. Produk dengan jumlah klaim menyesatkan atau tidak dapat diverifikasi tertinggi adalah deterjen, pembersih rumah tangga, dan cat. Pendukung lingkungan setuju bahwa masih ada jalan panjang untuk memastikan pembeli mendapat informasi yang memadai tentang dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Nah, alasan paling umum adalah greenwashing ini adalah untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan. Banyak konsumen tidak mengetahui tentang klaim palsu sampai setelah pembelian. Nah, oleh karena itu greenwashing dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Namun sementara, greenwashing mungkin membuat perusahaan tampak berkelanjutan. Strategi ini dapat menjadi bumerang serius ketika konsumen mengetahui bahwa mereka ditipu. Nah, greenwashing berhubungan negatif dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam greenwashing dapat mengharapkan untuk menerima kritik dan penurunan penjualan dalam jangka waktu panjang. Nah, di sisi lain, karena istilah hijau dan berkelanjutan sulit didefinisikan, beberapa greenwashing mungkin tidak disengaja. Seringkali pemangku kepentingan melihat produk itu sendiri, tetapi mungkin tidak mempertimbangkan produk berkelanjutan di seluruh rantai pasokan. Nah, untuk mengurangi ambiguitas ini, Komisi Perdagangan Federal merilis pedoman hijau untuk membantu pemasar menentukan kebenaran klaim hijau. Nah, tantangan lain dengan greenwashing ini adalah menentukan apakah perusahaan benar-benar terlibat dalam penipuan. Next, yang selanjutnya yaitu implementasi strategis tanggung jawab lingkungan. Nah, di sini ada beberapa implementasi strategis sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang pertama itu inisiatif daur ulang. Banyak organisasi terlibat dalam mendaur ulang. Namun daur ulang adalah pengolahan kembali bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Nah, faktanya daur ulang adalah salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di negara ini. Kertas terdiri dari sepertiga dari daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton daur ulang. Kertas bukan satu-satunya bahan yang dapat didaur ulang. Insang, pengolah bawang terbesar di dunia ini, menggunakan limbah bawang merah untuk menghasilkan 600 kW listrik dan pakan ternak. Kemudian Starbucks membuat bubuk kopi tersedia gratis bagi mereka yang ingin menggunakannya untuk kompos untuk menambah nutrisi ke kebun mereka. Nah, selain itu, lebih dari 2.000 organisasi merupakan bagian dari kelompok yang disebut dengan Wastewise yang bertujuan untuk mengurangi limbah padat perkotaan dan limbah industri. Nah, kelompok seperti ini membantu perusahaan untuk menghemat uang dengan mengurangi pemborosan, menerima publisitas positif, dan melacak bagaimana mereka mengurangi pemborosan dari waktu ke waktu. Nah, perusahaan dan pemerintah lokal serta regional sedang mencari cara untuk mendaur ulang air untuk menghindari pembuangan bahan kimia ke sungai dan melestarikan persediaan air yang berkurang. Nah, perusahaan seperti Coca-Cola mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan air. Nah, yang kedua, implementasi yang kedua yaitu penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan juga pemantauan serta secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah.
Nah, dengan demikian, perusahaan harus memiliki proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klien dan taruhan pada bisnisnya dan untuk menangani trade-off yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan juga pola konsumsi dengan menggunakan yang terkait dengan produknya. Nah, melalui analisis risiko ini dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Nah, kemudian yang ketiga, audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam perusahaan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global seperti ISO 14000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Nah, organisasi internasional untuk standarisasi mengembangkan ISO 14000 sebagai seperangkat standar lingkungan yang komprehensif yang mendorong dunia yang lebih bersih, lebih aman, serta lebih sehat. Saat ini terdapat beberapa variasi yang cukup besar di antara undang-undang serta peraturan lingkungan di negara dan kawasan sehingga menyulitkan organisasi dengan komitmen tinggi untuk menemukan solusi yang dapat diterima dalam skala global. Nah, tujuan dari standar ISO 14000 ini adalah untuk mempromosikan pendekatan umum untuk pengelolaan lingkungan serta membantu perusahaan mencapai dan mengukur peningkatan kinerja lingkungan. Nah, perusahaan memilih untuk mematuhi standar ISO harus meninjau sistem manajemen lingkungan mereka secara berkala dan mengidentifikasi semua aspek operasi mereka yang dapat berdampak pada lingkungan. Nah, cukup sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.